Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan mengenai tugas besar RPPU 2026 mengenai rekayasa pengendalian pencemaran udara di PT Tanjung Enim, Lestari Pulp and Paper, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Next. Dengan anggota kelompok itu ada Rismana Manda dengan NIM 1020, ada Tiara Nasution dengan NIM 1027, saya sendiri Winda Wardani dengan NIM 2025, dan Nashwa Humaira dengan NIM 241. Next. Pertama, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Nashwa. Kepada Nashwa, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi untuk pendahuluan ini adalah latar belakang di mana pencemaran udara itu merupakan isu global. Lalu juga untuk sektor industri ini yang menjadi sumber emisi utama itu ada particulate matter, ada SO2, juga NOx. Lalu polutan udara ini juga menyebabkan berbagai gangguan kesehatan dan juga gangguan pada lingkungan. Lalu di industri pulp and paper ini punya emisi tinggi dengan karakteristik gas yang bersuhu tinggi dan juga laju alir yang besar. Lalu untuk PT Tanjung Enim Lestari ini punya kapasitas produksi besar sehingga dia menghasilkan beban emisi tinggi dan juga berisiko melampaui baku mutu. Jadi perlu adanya perancangan alat pengendalian pencemaran udara yang tepat. Next. Lalu ini merupakan deskripsi proses industri. Di sini merupakan profil industri, di mana ini merupakan PT Tanjung Enim Lestari dengan fokus utama industrinya itu manufaktur bobor kertas. Lalu standar untuk industri ini ada ISO 9001, juga ISO 14001 dan juga SMK 3. Next. Nah, ini merupakan profil dari industri di mana ini berada di Sumatera Selatan. Lalu ini merupakan peta wilayah studi. Dan ini merupakan deskripsi dari proses produksi PT Tanjung Enim Lestari di mana ada screening, ada bleaching, ada pulp and machine, sampai juga pulp delivery. Lalu juga ada incoming lux, itu ada debarker, ada chipper, ada chip files, dan juga chip screens, lalu ke digester. Dan juga dia di sini ada bug crusher, ada bug file, ada reboiler, ada turbin generator, dan juga evaporator. Next. Lalu sini ada identifikasi sumber emisi di mana dari unit ini ada wood handling, digester, washing and screening, sampai ke dryer hood exhaust ini ada sumber emisi seperti particulate matter 10, 2,5, lalu ada SO2, NOx, ada CO, ada VOC, ada H2S, dan juga berbagai particulate matter yang ada di layar. Next. Lalu ini merupakan pemilihan teknologi alat pengendalian pencemar udara. Baik, terima kasih kepada Nashwa. Selanjutnya itu perbandingan data karakteristik dengan baku mutu yang akan dijelaskan oleh Tiara Nasution. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya merupakan perbandingan data karakteristik dengan baku mutu yang dimana terdapat 5 unit. Dengan 4 unit diantaranya SO2-nya tidak memenuhi baku mutu, dan yang terpilih merupakan unit power boiler yang dimana unit ini semua parameternya memenuhi baku mutu. Next slide. Selanjutnya merupakan justifikasi pemilihan alat, yang dimana kami menggunakan metode PAC Matrix, yang merupakan metode seleksi untuk membandingkan beberapa alternatif dan memilih konsep terbaik secara cepat, yang dimana didapatkan bahwa alat pengendali pencemaran yang terpilih merupakan wet scrubber dengan nilai skor yaitu 3. Selanjutnya di slide ini yaitu prinsip kerja alat terpilih, yang dimana prinsip kerja wet scrubber ini mengontakkan gas buang dengan cairan penyerap air atau larutan kimia sehingga polutan terlarut atau terikat dalam droplet cairan dan kemudian dipisahkan dari aliran gas. Dapat dilihat pada layar, terdapat 4 jenis wet scrubber yang umum.
Baik, terima kasih kepada Tiara. Selanjutnya untuk perhitungan desain teknis. Next slide. Untuk kriteria desain yang kami pakai untuk fluktuasi produksi atau pembakaran batu bara, di mana implikasinya itu diperlukan APPU khusus untuk polutan gas SO2. Untuk dasar perancangannya itu mengacu pada unit digester dengan baku mutu paling ketat. Untuk target emisi SO2-nya itu 14 mg per meter kubik. Jika memenuhi standar ini, maka unit lain itu otomatis memenuhi juga. Nah, ini merupakan data karakteristik pabrik di PT Pulp and Paper kami, di mana data mulai dari jenis industri sampai kapasitas produksi industri, di mana untuk kapasitasnya itu 450.000 ton per tahun. Next. Untuk perhitungan dimensi alat itu untuk langkah pertama kita itu menghitung konsentrasi gas dalam mililiter per meter kubik, di mana rumusnya seperti di layar, di mana kita mendapatkan total mol gasnya itu 0,013 mol per meter kubik. Untuk langkah kedua kita menghitung fraksi mol setiap gas, di mana rumusnya itu YI sama dengan NI per N total, di mana keterangan seperti di layar. Dan untuk langkah ketiga kita menghitung persen volume dan komposisi gasnya, di mana V itu sama dengan nRT per P. Untuk keempat itu kita menentukan hasil kondisi aliran gas, di mana rumusnya seperti di layar. Dan untuk langkah kelima kita menentukan nilai garis keseimbangan fase gas dan cair. Next. Nah, yang keenam kita itu menghitung massa molar gas, di mana M total sama dengan sigma YI kali MI, di mana keterangannya seperti di layar. Dan untuk langkah ketujuh kita menghitung densitas gas, di mana Rho sama dengan PM per RT. Untuk langkah ke-8 kita menghitung kebutuhan cairan scrubbing, di mana rumusnya seperti di layar. Dan untuk yang ke-9 kita hitung laju alir cairan scrubbing, di mana LX-nya nanti adjustment factor kali L-min. Untuk yang ke-10 yaitu kita menghitung dimensi try, di mana rumus EA dan NTU-nya seperti di layar. Dan untuk langkah ke-11 kita hitung kecepatan uap maksimumnya, mana rumusnya dan juga keterangannya juga seperti di layar. Untuk langkah ke-12 kita menghitung kecepatan uap dengan rumus UF dan FLV itu kita plot ke grafik. Dan langkah ke-13-nya itu kita menghitung diameter tray, di mana rumusnya itu dan seperti di layar. Selanjutnya itu ada perhitungan dimensi alat. Lanjutan yang ke-14 itu kita menghitung efisiensi alat, di mana kita mencari ND dan juga C out-nya. Untuk langkah ke-15 kita menghitung pressure drop dengan rumus HD, HR, HT, dan delta PT. Lalu terakhir kita membuat mass balance desainnya, di mana standar baku mutu berdasarkan Permen LH nomor 13 tahun 1995 di PT Tel Pulp and Paper untuk sumber digester, di mana SO2-nya itu 14 mg per meter kubik. Untuk pertama itu konsentrasi inletnya, di mana SO2-nya itu 485 mg per meter kubik. Nanti di wet scrubber-nya efisiensi penyisian SO2-nya itu 98,02%. Untuk konsentrasi reduksinya itu SO2 sama dengan 475,397 mg per meter kubik. Dan konsentrasi outletnya itu nanti yang keluar itu SO2-nya 9,603 mg per meter kubik. Untuk selanjutnya pemilihan plate scrubber material, di mana didapatkan seperti di tabel mulai dari kromium sampai besi, nanti di mana hasilnya itu untuk kromium 18 sampai 20 dan untuk besi nanti itu berupa sisa atau dominan. Untuk spesifikasi teknis akhirnya itu kita merekap hasil perhitungannya tadi, di mana diameter tray, jumlah tray sampai ke pressure drop, di mana hasil dari pressure dropnya itu 634,07 PA. Next. Untuk selanjutnya itu detail engineering design atau DED-nya akan dijelaskan oleh Risman. Pada Risman disilakan. Izin sebelumnya Risman mungkin bisa dihidupkan dulu mic-nya. Izin kepada moderator. Untuk DD yang pertama itu ada layout penempatan wet scrubber. Berikutnya itu ada potongan AA wet scrubber.
Setelah itu ada detail tray rancangan wet scrubber. Lalu ada detail wear dan downcomer tray rancangan wet scrubber. Terakhir ada detail lubang valve rancangan wet scrubber. Untuk operasionalnya sendiri terdapat 3 operasional. Yang pertama ada startup, operasi normal, dan shutdown. Dan untuk pemeliharaan sendiri terdapat pemeliharaan harian, mingguan, dan juga bulanan. Untuk sistem manajemen lingkungannya berlaku dan mengacu pada ISO 14001 pada tahun 2015, di mana aspek lingkungan scrubber-nya bisa dilihat terdapat 5 aspek. Dan untuk SMK 3-nya sendiri terdapat beberapa identifikasi bahaya, ada 5 bahaya. Dan di sini kami sajikan prosedur keadaan darurat jika terjadi kebocoran NaOH. Nah, di sistem SMK 3 sendiri terdapat APD wajib, di mana operatornya harus menggunakan helm keselamatan, safety goggles, hingga respirator jika diperlukan. Dalam pertimbangan ekonomi, terdapat 6 aspek yang kami analisis, yang mana faktor peningkatan efisiensi ekonominya sendiri terdapat pressure drop yang rendah, hanya 2 unit, konsentrasi NaOH 8% stabil, sistem sirkulasi ulang cairan, dan material tahan korosi. RAB yang kami dapatkan dari CAPEX, OPEX, Maintenance, Investment Cost, dan kebutuhan listrik, di mana kami dapatkan totalnya 6,6 miliar. Dan untuk keras limbah hasil APPU-nya, kami merancang 3 alternatif. Yang pertama, untuk alternatifnya reus larutan scrubbing melalui sistem partial recycle, bisa dilihat tahapannya pada layar. Lalu alternatif kedua, apabila effluent teridentifikasi sebagai limbah B3, kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah bersertifikat dan juga berizin. Dan pada alternatif 3, apabila effluentnya teridentifikasi sebagai limbah non B3, kita bisa olah melalui IPAL, yang mana sludge akhirnya bisa di final disposal melalui landfill, dan untuk supernatannya bisa dibuang ke badan air atau saluran sedangan baku mutu. Untuk penutup, kesimpulannya kami bisa dapatkan wet scrubber NaOH dipilih untuk mengendalikan SO2 dan partikel secara efektif. Lalu sistem dirancang untuk 7 cerobong dengan dewet 4 meter kubik per detik dan operasi kontinu selama 24 jam. Wet scrubber memenuhi target efisiensi dan baku mutu misi industri pulp and paper. Lalu limbah scrubber diolah melalui IPAL serta dapat diurus atau dikelola pihak ketiga berizin. Total biaya pembangunan sebesar 6,64 miliar dan nilai diterapkan secara teknis maupun ekonomis. Saran yang dapat kami berikan, yang pertama, monitoring emisi dan parameter operasi itu dapat dilakukan secara berkala, kontrol kualitas larutan NaOH, lalu kelola residu berdasarkan karakteristik limbah, dan perlu kajian lanjutan terkait optimasi bahan kimia, energi, maupun resource recovery. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arisman dan terima kasih kepada Arisman dan teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu juga. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.